Pembelajar akuntansi, saya Rudianto, seorang praktisi dan pengajar akuntansi, akan memandu untuk mempelajari akuntansi selangkah demi selangkah, bagian demi bagian, hingga mengerti akuntansi dengan baik melalui video tutorial ini. Di dalam video-video sebelumnya, kita menggunakan perusahaan jasa sebagai basis pembahasan. Di dalam video ke-15 ini, yang merupakan bagian dari rangkaian tutorial akuntansi dasar, kita akan mulai masuk ke perusahaan dagang. Untuk memahami akuntansi perusahaan dagang, kita akan mulai dengan mengenali transaksi di dalam perusahaan dagang dan berbagai terminologi yang menyertainya. Di dalam video ini, yang merupakan bagian pertama dari dua bagian yang membahas topik ini, kita akan belajar tentang pembelian dan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan ini. Supaya dapat memahami akuntansi perusahaan dagang dengan baik, menyimak dengan baik video ini hingga selesai sangat penting. Di sekitar kita begitu banyak perusahaan dagang, mulai dari toko kecil yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, toko berjaringan luas seperti Indomaret, Alfamart, Yomat yang juga menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, Ace Hardware yang menjual berbagai barang perangkat keras, toko bangunan yang menjual berbagai material yang terkait dengan bangunan rumah. Semua perusahaan tersebut berfungsi sama sebagai jembatan antara produsen barang tertentu dengan konsumen yang membutuhkan barang tertentu. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari produsen barang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menjualnya kepada konsumen yang memerlukan barang tersebut. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya dipecah ke dalam bentuk lembaran saham-saham yang dijadikan bukti kepemilikan dari pemilik yang menginvestasikan hartanya di dalam perusahaan. Pemegang saham atau pemilik perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang terbatas terhadap semua harta dan kewajiban perusahaan. Posisi perusahaan dagang berada di antara produsen suatu barang dengan konsumen yang membutuhkan suatu barang. Perusahaan dagang menjadi jembatan antara produsen barang tertentu dengan konsumen yang membutuhkan barang tertentu. Karena itu, perusahaan dagang harus melakukan pembelian barang dari produsen barang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, lalu menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Dengan demikian, transaksi yang paling sering terjadi di dalam perusahaan dagang adalah penjualan, pembelian, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Karena perusahaan dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan jasa, maka beberapa terminologi maupun akun yang digunakan di dalam perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Akun persediaan digunakan untuk menunjukkan nilai barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode waktu tertentu. Nilai yang dicantumkan di dalam akun persediaan merupakan hasil perkalian dari volume barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu dengan harga beli barang dagangan tersebut. Akun pembelian digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan dari pihak lain. Akun retur pembelian digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dibeli oleh perusahaan tetapi dikembalikan lagi kepada pihak penjual karena terdapat ketidaksesuaian
antara pesanan dengan yang diterima. Misalnya, karena warna yang tidak cocok atau terjadi kerusakan tertentu. Akun potongan pembelian digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada perusahaan sebagai pihak pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Potongan pembelian seringkali ditulis dalam berbagai bentuk seperti 2/10 yang artinya potongan sebesar 2% akan diberikan jika dilakukan pembayaran dalam waktu 10 hari dengan masa pembayaran paling lama 30 hari. Atau bisa juga ditulis dalam format yang berbeda. Misalnya, potongan sebesar 2% akan diberikan jika dibayar dalam waktu 10 hari, potongan sebesar 1% jika dibayar dalam waktu 15 hari, dengan pembayaran paling lama 30 hari. Atau bisa juga ditulis dengan format yang berbeda lagi, di mana potongan sebesar 2% akan diberikan jika dibayar dalam waktu 10 hari, dengan pembayaran paling lambat dilakukan pada akhir bulan. Ilustrasi berikut ini akan memperjelas pemahaman tentang makna pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. PT Tirtonadi, sebuah perusahaan distributor water purifier yang beroperasi di Jakarta, menjual satu jenis produk dengan satu tipe saja. Perusahaan ini membeli water purifier dari produsen langsung dan menjualnya kepada toko pengecer. Pada tanggal 2 April 2022, perusahaan membeli 635 unit produk dengan harga Rp300.000 per unit. Dari total 635 unit water purifier yang dibeli oleh PT Tirtonadi, terdapat 35 unit yang dikembalikan kepada produsen barang tersebut pada tanggal 6 April 2022 karena mengalami kerusakan. Transaksi pembelian tersebut menghasilkan nilai pembelian sebesar Rp190.500.000 yang merupakan perkalian antara volume produk yang dibeli 635 unit dengan harga per unitnya Rp300.000. Retur pembelian yang terjadi menyebabkan pengurangan nilai pembelian sebesar Rp10.500.000 yang merupakan hasil perkalian antara 35 unit produk yang dikembalikan dengan harga belinya sebesar Rp300.000 per unit, menghasilkan pembelian neto sebesar 180 juta yang merupakan perkalian antara volume pembelian neto 600 unit dengan harga beli per unitnya Rp300.000. Retur pembelian ini menyebabkan berkurangnya jumlah volume water purifier yang dibeli menjadi 600 unit. Pengurangan volume pembelian ini mengakibatkan nilai pembelian produk dan hutang usaha berkurang sebesar Rp10.500.000 menjadi sebesar Rp180 juta. Tetapi retur pembelian ini tidak menyebabkan pengurangan harga beli per unit produk. Seandainya PT Tirtonadi tidak melakukan retur pembelian dan mendapatkan potongan pembelian tunai sebesar 5% dari nilai pembelian karena membayar pada masa potongan, akan menghasilkan nilai pembelian neto yang berbeda. Dengan potongan pembelian tunai sebesar 5%, maka perusahaan mendapatkan potongan pembelian tunai sebesar Rp9.525.000 yang merupakan hasil perkalian antara nilai pembelian sebesar Rp190.500.000 dengan 5%, menghasilkan pembelian neto sebesar
180.975.000. Dengan nilai pembelian neto tersebut dibagi dengan volume pembelian sebesar 635 unit, menghasilkan harga beli per unit sebesar Rp285.000 per unit. Pemberian potongan tunai tersebut mengurangi nilai pembelian tetapi tidak mengurangi volume pembelian. Maka pemberian potongan tunai tersebut menyebabkan harga beli per unit barang berkurang dari Rp300.000 per unit menjadi Rp285.000 per unit. Dari total 635 unit water purifier yang dibeli oleh PT Tirtonadi, terdapat 35 unit yang dikembalikan kepada produsen barang tersebut pada tanggal 6 April 2022 karena mengalami kerusakan. Setelah melakukan retur pembelian pada tanggal 9 April 2022, PT Tirtonadi melakukan pembayaran dan mendapatkan potongan pembelian tunai sebesar 5% dari nilai pembelian karena membayar pada masa potongan. Jika retur pembelian terjadi dan pada saat berikutnya potongan pembelian dilakukan, maka untuk menghitung nilai pembelian neto yang perlu dilakukan pertama kali adalah menghitung nilai retur pembeliannya untuk dikurangkan dari nilai pembelian brutonya. Setelah itu, baru dikurangi dengan nilai potongan pembelian tunai. Setelah retur pembelian sebanyak 35 unit water purifier kepada produsennya, nilai pembelian PT Tirtonadi menjadi sebesar 180 juta atas pembelian sebanyak 600 unit produk. Atas nilai pembelian di bulan April 2022 ini, PT Tirtonadi mendapatkan potongan pembelian sebanyak 5% dari nilai pembelian total, menghasilkan potongan sebesar 9 juta dengan melunasi hutang usahanya pada tanggal 9 April 2022. Hasilnya, nilai pembelian neto pada bulan April sebesar 171 juta. Nilai pembelian neto ini kemudian dibagi dengan volume pembelian neto pada bulan yang sama, menghasilkan harga beli per unit sebesar Rp285.000. Terlihat di sini bahwa harga beli per unit produk sebelum dan sesudah dilakukannya potongan pembelian terjadi perbedaan. Jika mendapatkan manfaat dari video tutorial ini dan ingin terus bertumbuh di dalam pemahaman akuntansi, silakan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan jika dikeluarkan video berikutnya. Sebagai praktisi dan pengajar akuntansi yang juga penulis berbagai buku akuntansi, materi tertulis dari video ini bisa didapatkan dari berbagai buku akuntansi yang saya tulis, khususnya pengantar akuntansi yang terbit di tahun-tahun yang berbeda.